Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, anak-anak yang dikasih Tuhan. Selamat bertemu kembali di minggu pertama di bulan yang baru ini. Mari kita mau memberikan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau bawa ucapan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan pagi ini. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini isi hati kami Tuhan. Engkau baik. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus,
nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah Tuhan. Kau begitu baik, Kau begitu mengasihi kami, setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Sehingga sampai saat ini Tuhan, kami semua boleh dalam kesehatan, kekuatan yang Kau berikan bagi kami, bahkan kami semua diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dan pagi hari ini Tuhan kami rindu untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami, pakai hamba-Mu Tuhan, urapi dengan urapan-Mu yang baru Tuhan, sehingga firman yang disampaikan pagi hari ini Tuhan menjadi sesuatu bagi kami Tuhan, kekuatan yang baru bagi kami Tuhan. Kami semua boleh diberkati, jemaat Tuhan dimanapun berada Tuhan, kami boleh diberkati oleh Engkau Tuhan melalui firman-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami semua mau siapkan tangan hati kami yang terbaik Tuhan, untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Sekali lagi kami berdoa, biar Engkau saja yang memberkati setiap kami, berkati hamba-Mu, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Memberi untuk menerima kelimpahan. Lukas pasal yang ke-6 ayat 38. Lukas pasal 6 ayat 38. Kita akan baca. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, memberitakan tentang hal memberi di tengah situasi dunia seperti hari ini bukanlah sesuatu hal yang populer. Tetapi bagi saya secara pribadi, memberitakan firman Tuhan ini karena kita bisa menguji akan kebenaran firman Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Hari-hari ini dunia pendidikan tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Demikian juga dengan dunia kerja, dunia perdagangan, dunia pariwisata, dan apa yang disebut dengan dunia yang ada di dunia ini yang sedang terdampak oleh akibat wabah yang sedang terjadi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baru saja baca ini, yang mengatakannya adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus ketika menyampaikan berita firman Tuhan ini, bukan karena sedang menghadapi satu situasi atau kondisi tertentu. Tetapi Tuhan sedang mengajarkan kepada kita, yaitu kepada orang-orang yang murid-muridnya, yaitu suatu perintah untuk memberi. Yang luar biasa, kalau kita membaca ayat firman Tuhan ini, tidak terlihat di dalam ayat ini bahwa ketika kita memberi, kita akan mengalami kerugian. Karena sebaliknya, Tuhan Yesus berkata satu kata saja, berilah, dan maka itu kata sambung, dan itu kata sambung, maka kamu akan diberi. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan, ini bertolak belakang dengan pemikiran dunia pada umumnya, manusia pada umumnya. Kalau kita memberi, maka kita akan kehilangan, entah itu seluruhnya, entah itu sebagian, atau itu sebagian kecil dari apa yang kita berikan kepada orang lain. Tetapi sudah yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini tidak menunjukkan hal demikian. Bahkan sebaliknya, waktu kita memberi, kita akan menerima. Karena kita juga diberi. Bagaimana Tuhan Yesus menggambarkan tentang pemberian yang akan kita terima? Pemberian yang akan kita terima adalah pemberian yang baik. Pemberian yang bukan kosong, tetapi dipadatkan. Setelah dipadat, digoncangkan.
bahkan sampai tumpah keluar. Luber artinya. Tetapi yang luber itu pun akan jatuh ke dalam ribaan kita. Ribaan itu adalah pakaian bagian atas yang kemudian dibikin simpul, kemudian itu jadi seperti kantong. Sehingga dengan kata lain, tidak ada dari apa yang akan kita terima setelah kita memberi, kemudian itu akan menjadi terbuang dengan sia-sia. Dan itu artinya kita lebih daripada cukup. Karena kalau sampai luber keluar, berarti itu namanya kelimpahan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita tidak menyadari akan berita firman Tuhan ini yang Tuhan Yesus sudah sampaikan ribuan tahun yang lalu? Tentang hal memberi. Adakah di situasi seperti hari-hari ini justru kita menjadi cemas, menjadi takut, menjadi khawatir karena pemasukan kita tidak seperti biasanya? Karena banyak usaha yang ditutup ini dan itu, harusnya kita menerima, tidak menerima. Harusnya kita bisa menerima 10, yang kita terima mungkin setengahnya. Atau bahkan kurang daripada itu. Lalu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika semuanya serba kurang, kemudian ketika semuanya serba terbatas, lalu apabila kita sama seperti orang-orang, ya banyak yang mendengar pengajaran Tuhan Yesus pada waktu itu, mendengar firman Tuhan dari Tuhan Yesus mengatakan, berilah. Apakah kita akan menuruti apa yang Tuhan Yesus katakan? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Yang iya berarti yang mau taat kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, perintah untuk memberi tidak disampaikan berdasarkan situasi atau kondisi yang sedang kita hadapi. Tetapi perintah memberi memang perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para pendengarnya, khususnya murid-muridnya pada waktu itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan menjadikan situasi atau keadaan untuk kita berhenti memberi. Mungkin betul jumlahnya lebih berkurang daripada biasanya yang kita harus kembalikan, yang kita harus berikan kepada orang lain. Tetapi perintah atau keinginan untuk memberi itu tidak dibatasi, tidak dihentikan karena kita melihat situasi dan keadaan yang sedang kita hadapi. Berarti dengan kata lain, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, takaran yang baik, takaran yang dipadatkan, takaran yang digoncang, takaran yang sampai luber keluar, itu pun akan terjadi kepada kita di tengah situasi, kondisi seperti hari ini. Jadi pastikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang berhenti untuk memberi. Mengapa kita jangan berhenti untuk memberi? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bayangkan jika Allah Bapa yang kita percaya, yang kita sembah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus berhenti menunjukkan kemurahannya di dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Saudara, saya rasa kita akan sangat-sangat menderita apabila Allah berhenti menunjukkan kemurahannya kepada kita. Sebab firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah situasi seperti hari-hari ini, kiranya kemurahan hati kita tidak menjadi berhenti. Karena kita tidak juga pernah berhenti menerima kemurahan demi kemurahan Allah di dalam kehidupan kita. Yang harus berhenti adalah ketika kita menghitung semuanya dengan nominal, dengan berapa jumlah yang akan kita berikan. Berhentilah untuk berhitung, tetapi tetap milikilah hati yang murah hati. Kita sudah belajar bahwa nominal itu tidak menjadi ukuran Allah menerima persembahan atau pemberian kita. Seorang janda yang miskin memberikan hanya 2 peser saja dari seluruh apa yang dia punya. Dengan kata lain, dia tidak tahu besok mau makan apa. Saudara, suatu contoh yang sangat ekstrim. Tetapi ketika itu diberikan di rumah perbendaharaan dan Tuhan Yesus melihatnya, Tuhan Yesus langsung berkata, dari semua yang memberi dalam jumlah yang besar, sesungguhnya adalah wanita janda itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi pastikan jangan kita kehilangan hati untuk memberi. Jangan kita kehilangan kemurahan hati. Mengapa? Bagaimana bisa? Pasti bisa. Karena pandangan kita tujukan kepada Tuhan Yesus. Dan kalau kita menerima firman Yesus, maka kita menerima juga Bapa bersama-sama dengan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab dikisahkan tentang seorang yang baru turun dari Yeriko. Lalu dia dirampok habis-habisan. Orang-orang yang melihat tidak mau menolong. Lalu ada seorang yang dianggap sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Karena dia adalah seorang Samaria. Orang Samaria itu melihat orang yang dirampok habis-habisan itu. Kemudian dia menaikkan ketunggangannya dan dia bawa ke rumah penginapan. Kepada pemilik penginapan, dia memberikan sejumlah uang. Dan kemudian, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dia berkata, kalau kamu pakai uang ini, dan uang ini masih kurang untuk perawatan orang ini, maka nanti kalau aku kembali, aku akan menggantikannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah cerita, itu adalah suatu kisah di dalam Alkitab yang sangat populer dengan judul Orang Samaria yang Murah Hati. Saya katakan tadi, kita pasti bisa di tengah situasi seperti sekarang memberi karena pandangan kita tertuju kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Dan kisah orang Samaria yang murah hati itu adalah kisah daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus itulah yang disebut sebagai orang Samaria yang murah hati. Siapa pemilik penginapan? Pemilik penginapan itu adalah gereja Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus pergi meninggalkan gerejanya, sebelum dia naik ke surga, dia telah memperlengkapi gerejanya secara cukup untuk memulihkan kondisi situasi yang sedang mengalami babak belur yang dialami oleh seorang yang turun dari Yeriko. Gereja telah diperlengkapi sedemikian rupa oleh Tuhan Yesus. Tanggung jawab gereja adalah gereja harus memberikan apa yang telah mereka terima daripada Tuhan Yesus. Dan tidak menahan-nahan apa yang Tuhan sudah berikan buat gereja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian
Kalau gereja itu berarti kita, jemaat Tuhan. Kalau kita sebagai jemaat, kita sebagai gereja, dengan tekun memberikan apa yang kita sudah terima daripada Tuhan. Ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, Tuhan akan menggantikan apa yang sudah diberikan, sudah dilakukan, sudah dibelanjakan oleh gereja, oleh jemaat, kepada orang-orang yang babak belur, mungkin nyaris mati, karena berbagai situasi dan keadaan. Bisa jadi orang babak belur karena ekonominya mengalami guncangan. Bisa jadi orang babak belur karena dosa dan kesalahan yang diperbuatnya dalam hidupnya. Bisa jadi orang babak belur karena kesehatannya terganggu. Bisa jadi orang babak belur karena rumah tangganya mengalami guncangan. Suami, istri, di tengah-tengah di ambang perceraian. Anak-anak menjadi korban daripada perceraian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita lakukan sebagai gereja? Apa yang kita lakukan sebagai jemaat? Apakah kita berhenti untuk memberi? Apakah kita berhenti untuk menunjukkan kemurahan? Yang saya yakin sesungguhnya kita tidak akan pernah kekurangan apapun juga. Karena Tuhan Yesus tadi mengatakan, ketika kita memberi, sesungguhnya kita juga diberi suatu takaran yang baik. Sesuatu yang dipadatkan, takaran yang digoncang, bahkan berlimpah keluar. Dan itu pun tidak terbuang dengan sia-sia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang memberikan kepada kita mandat, yang memberikan kepada kita perintah untuk memberi, adalah berasal daripada Tuhan kita, Yesus Kristus sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja mula-mula, kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-41 dan seterusnya, cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Pada ayatnya yang ke-45, dikatakan saudara, ayat yang ke-44 dan 45, bagian akhir, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu memberi, lalu membagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat ini masih banyak diperdebatkan, tetapi saya mau melihat sedikit latar belakangnya. Tidak mungkin jemaat di gereja mula-mula dapat melakukan hal ini tanpa terlebih dahulu diajar oleh Tuhan Yesus. Saya sudah katakan tadi, kita pasti bisa memberi di tengah situasi seperti ini kalau kita melihat kepada Tuhan Yesus. Tidak mungkin jemaat ini dapat memberi
dapat bahkan menjual harta miliknya, membagi-bagikan, memberi kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kalau sebelumnya mereka tidak terlebih dahulu diajar oleh Tuhan Yesus. Tidak ada yang baik dari diri kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang baik, yang sempurna itu datangnya daripada Tuhan Yesus. Apa yang baik yang dilakukan oleh gereja, semuanya berasal daripada Tuhan Yesus. Karena itu, jemaat mula-mula, mereka dapat mempraktekkan hal memberi, hal berkorban, lebih daripada yang bisa dipikirkan oleh manusia modern pada zaman ini. Oleh jemaat, oleh gereja yang hidup di zaman modern pada hari ini. Saudara, tetapi saya yakin prinsip kebenaran firman Tuhan tidak mungkin berubah. Tuhan Yesuslah yang mengajarkan prinsip untuk memberi. Penerapannya bisa jadi disesuaikan dengan situasi dan zaman. Di tengah situasi seperti hari ini, prinsip untuk memberi tidak akan pernah berubah. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca kembali di Lukas pasalnya yang ke-6 tadi, ayatnya yang ke-38, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi memberi untuk menerima kelimpahan, kelimpahannya itu tidak tergantung kepada Tuhan, tetapi tergantung kepada diri kita sendiri. Kita mau pakai ukuran seperti apa? Kalau kita mau memberi dengan ukuran yang kita pikir sebegitulah kita akan memberi, lalu Tuhan juga mengatakan bahwa ukuran itu akan dipakaikan kepadamu. Karena itu, supaya kita terhindar dari memakai ukuran kita sendiri, hendaknya kita tetap berfokus kepada Tuhan Yesus. Supaya kalau kita berfokus kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan salah dalam kita mengukur, memakai ukuran. Contoh wanita janda tadi, dia memberi lebih daripada ukuran yang dia punya, Bapak Ibu. Orang-orang yang lain yang memberi dalam jumlah yang banyak, sesungguhnya boleh dikatakan itu dari bagian kecil yang mereka punya. Jadi, kalau kita berfokus kepada Tuhan Yesus, maka kita akan terhindar daripada memakai ukuran kita sendiri. Karena kalau kita memandang kepada Tuhan Yesus, kita mendengar Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus melihat iman kita, Tuhan Yesus akan meneguhkan iman kita untuk kita melakukan memberi dan tetap bermurah hati di dalam situasi dan kondisi seperti hari-hari ini. Dan saya yakin Tuhan Yesus akan mengatakan kepada mereka yang taat kepadanya, berbahagialah. Atau dengan kata lain, diberkatilah. Diberkatilah saudara. Berbahagialah saudara yang tetap mau memelihara hati yang suka untuk memberi. Hati yang tetap menunjukkan kemurahan. Karena saudara berfokus kepada Tuhan Yesus dan bukan kepada apa yang kita punya, seberapa banyak yang kita sedang simpan atau bahkan yang sedang kita sembunyikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Kerajaannya itu tidak terguncangkan. Yang sedang diajarkan kepada kita pada hari ini mulai kebenaran firman Tuhan adalah prinsip daripada kerajaan surga, bukan prinsip dari kerajaan dunia ini. Dunia ini ada batasnya, tetapi Tuhan yang adalah roh tidak ada batasnya. Dan kepada kita sekalian yang percaya diberikan satu keuntungan apabila kita cerdik mendengar firman Tuhan ini dan kita memiliki hati yang mau taat kepada Tuhan Yesus.
Maka saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mau katakan, situasi seperti hari-hari ini tidak akan menggoncangkan saudara-saudara sekalian. Situasi pada hari ini, saudara akan tetap berdiri teguh karena saudara memiliki Yesus sebagai fondasi dalam kehidupan saudara. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya berita firman Tuhan pada pagi hari ini memberi untuk menerima kelimpahan. Saudara dan saya menerimanya dengan iman, menaruhnya dalam hati yang baik, dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Amin. Sekalian, mari kita ikut ambil bagian dalam perjamuan Tuhan di pagi hari ini. Kita akan bersatu dalam doa untuk tubuh dan darah Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama berkat Tuhan kami Yesus Kristus, setiap roti dan anggur yang ada di tangan semua jemaat, dimanapun mereka saat ini berada, hamba berdoa Tuhan oleh kuat kuasa Roh Kudus, roti dan anggur ditahirkan. Dan kami percaya bahwa kuasa Tuhan menyertai perjamuan Tuhan yang akan kami laksanakan di pagi hari yang indah ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, silahkan bagikan roti dan anggur kepada seluruh anggota keluarga saudara, dan saya akan membacakan firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 48 dan seterusnya. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang kuberikan untuk hidup dunia. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan dagingku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan seperti roti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah dia mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus.
saudara dikasih oleh Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Kita sudah mendengar firman Tuhan, dan kita juga sudah ikut ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan. Ini saatnya kita menerima berkat. Arahkan hati dan pikirmu kepada Tuhan Yesus, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat atas saudara-saudara sekalian dimanapun sudah berada. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan, amin.